Pak Haji kan dari sekian banyak nih, tadi Pak Haji sempat menyebut ratusan masterpiece. Ya, Biasa dalam satu lagu itu, Pak Haji sempat bikin paling cepat satu lagu itu berapa lama Pak? Dari pribadi bahwa ya kita jangan pernah puas sama apa yang sudah Allah kasih ke kita. Bahwa oleh karena itu seni ini harus kita manfaatkan untuk hal-hal yang positif. Halo teman-teman, jadi kita sekarang lagi ada di Sonata Record atau studionya Pak Haji Romai Rama. Gue bareng sama Lesti, bareng sama anak gue. Rencana kita mau minta sedikit wejangan sama beliau supaya anak kita nanti kerjanya tidak begadang, tidak minum miras, dan tidak berjudi. Seperti pesan beliau di setiap lagu. Jadi beberapa lagunya, oke? Kita akan bertemu mana Pak Haji dalam. Kita agak telat tadi karena kita habis meeting sama Rudi Salim, Mas Rudi tadi, ya. Wah, kelihatan dari depan nih di studio Pak Haji ada foto Pak Haji kira-kira mungkin beberapa tahun yang lalu ya, nanti tim bisa lihat langsung bisa ngambil shootnya. Pak Haji pakai saat itu lagi gagah-gagahnya ya, sarung tangan. Sekarang juga gagah. Ya masih, cuma kan ya kan umur tuh nggak bisa bohong sih. Karisma kan beda dulu kan. Hancurkan keinginan Lesti. Beda dong. Oke, langsung aja kita ketemu sama beliau ya. Nah teman-teman, sekarang kita sudah masuk ke kediaman beliau, kediaman Pak Haji di sini. Studionya Pak Haji lebih tepatnya ya. Ya. Yang mana tadi Pak Haji sempat bilang ini sudah dari tahun 82. 82. Artinya sudah hampir 40 tahun ya Pak Haji. Ya, kurang lebih. Kurang lebih luar biasa. Berarti artinya banyak dari masterpiece atau mahakarya dari Pak Haji lahir dari sini Pak? Iya, banyak banget. Ratusan lah. Ratusan di sini. Luar biasa. Ada momen-momen unik nggak yang terjadi saat ini dalam perjalanan dari mulai berdiri sampai sekarang di studio ini? Suka dukanya banyak sekali di sini kan. Yang pasti itu kita dulu kan masih belum digital kayak sekarang ya, masih manual. Rekaman secara manual tuh memang unik tapi asik ya. Unik tapi asik. Masih pakai pita 2 inci gitu kan. Pakai kaset. Ya. Kan sekarang mungkin udah nggak ada ya. Tapi unik tapi asik, tapi nggak dilarang sayang. Karena kan Pak Haji sempat bilang, mengapa yang asik-asik Itu diharamkan. Ini tapi asik dalam artian yang positif. Pak Haji kan dari sekian banyak nih, tadi Pak Haji sempat menyebut ratusan masterpiece. Ya. Biasa dalam satu lagu itu, Pak Haji sempat bikin paling cepat satu lagu itu berapa lama Pak? Kalau yang paling cepat ya begadang. Begadang? Apa mungkin Pak Haji saat itu Lagi begadang? Real life-nya? Dia lagi begadang. Benar-benar lagi begadang saat itu? Lagi begadang. Oh, Pak Haji merasakan langsung lalu menyampaikan pesan lah kepada orang bahwa Waktu itu saya begadang lagi sering begadang di Tebet ya. Tempat kediaman dulu. Rumah Pak Haji? Ya, rumah ibu saya. Nah di situ ada seorang teman saya meninggal. Iya. Karena ya begadang itu.
Ternyata bila sering kena angin malam, segala penyakit akan mudah datang itu dialami, kita alami gitu kan. Nah, kenapa saya katakan itu paling cepat? Itu karena begadang itu memang bertahun-tahun, tetapi ekses daripada tahunan itu, bertahun-tahun itu terjadi pada teman saya tadi yang sampai meninggal. Lalu dari situ supaya orang tidak mengalami hal yang sama, Pak Haji menyampaikan pesan lewat sebuah lagu. Ya. Jadi terciptalah lagu Begadang, Pak Haji. Nah itu tadi kita berbicara kalau lagu yang cepat, Pak Haji, ya untuk dibikin. Kalau kebalikannya, yang lagu yang lama dan mungkin paling sulit saat itu Pak Haji bikin. Yang paling lama judi. 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 Apa mungkin karena Pak Haji nggak mengalami ya kali? Tadi kan mengalami, makanya cepat tuh. Kalau judi karena tidak mengalami, jadi observasi hasil. Iya, Hasil jadi. observasi. Jadi judi lamanya itu observasi. Jadi Riset dulu Pak Haji. research. Waktu itu kan sejarahnya itu ada Porkas namanya. Forecast itu apa? Porkas ada judi nasional untuk olahraga. Oh iya. Berarti legal ya saat itu ya? Legal. Legal. Maka kita mengkritisi itu sebetulnya. Oke. Dan ternyata menurut observasi itu banyak mudaratnya lah dari manfaatnya. Nah, itu yang lama judi. Oke, itu yang akhirnya yang lama. Ya. Dan akhirnya lagu-lagu Pak Haji banyak yang menjadi syiar ya Pak Haji. Kenapa? Semua. Menjadi banyak pesan-pesan positif buat masyarakat ya. Semua, Kak. Ya, semua bahkan. Dan terus Pak Haji sempat singgung tadi masterpiece-nya banyak ratusan. Iya. Dan akhirnya pada akhirnya mendatangkan banyak penghargaan juga buat Pak Haji. Tapi Pak Haji sendiri merasa cukup nggak dengan itu? Di dalam berkarir ini nggak boleh merasa Puas ya? puas, nggak boleh merasa selesai. Jadi selama masih kita mampu berkreasi berarti belum selesai. Bahwa penghargaan itu ya bonus saja ya. Dari satu rahmat Allah itu indikator-indikatornya ya penghargaan. Nah, semua itu kan ya semua min Allah ya. Bahkan Pak Haji itu dengan soneta, Kak, yang Dede tahu, beliau selalu masih latihan sampai saat ini loh. Bukan hanya pada saat mau show aja kan ya Pak Haji. Oh masih latihan Masih rutin Pak Haji? latihan. Ya kita berlatih itu sesuatu yang apa ya. Tapi terjadwal Pak Haji, latihan rutinnya saat ini? Ya artinya kalau pribadi ya tiap hari, kalau pribadi. Kalau dengan grup ya saat-saat tertentu kita rutin latihan. Luar biasa teman-teman. Jadi beliau ini status beliau ada legend, king of dangdut ya, luar biasa. Tapi sampai sekarang masih latihan, masih terus belajar pasti juga Pak Haji. Oh, iya. Karena Pak Haji belajar itu tidak ada batasnya Pak Haji. betul. Dan Pak Haji itu perfeksionis orangnya. Jadi setiap kali mau perform itu diharuskan dan diwajibkan GR. Diharuskan dan diwajibkan latihan, ngecek semua peralatan, baik peralatan musiknya, pokoknya semua teknisnya juga, baik teknis dan non teknis semuanya dicek dulu supaya insya Allah mudah-mudahan pada saat performnya itu lancar, aman, gak ada gangguan apapun gitu. Kadang kan ya itulah manusia ngerasa ya udahlah orang saya udah bisa kok, insya Allah nggak usah GR, nggak usah latihan juga nggak apa-apa. Tapi sosok beliau ini justru malah apa ya, ngasih motivasi ke khususnya Dede pribadi. Iya, ke Dede pribadi bahwa ya kita jangan pernah puas sama apa yang sudah Allah kasih ke kita. Gitu, pisau aja kan kalau nggak diasah jadinya mintul, kalau orang Sunda bilang. Mintul gitu. Jadi ya sama juga kalau nggak diasah terus kemampuan kita yang pasti segitu-gitu aja. Terakhir Pak Haji, ini kita kan sebagai junior Pak Haji ingin meminta sedikit kiat-kiat atau tips kepada Pak Haji untuk menjaga eksistensi kita di dunia entertain seperti apa Pak Haji? Yang selalu saya bilang ya bahwa kuncinya bersyukur. Karena ada janji Allah, la in syakartum la azidannakum. Kalau kamu pandai bersyukur, aku tambah nikmat itu. Nah bersyukur itu kan
bagaimana implementasinya? Pertama ya kepada yang memberi segala sesuatu itu, laksanakan perintahnya, jauhkan larangannya. Itu bersyukur, berterima kasih namanya. Yang kedua, apa yang Allah berikan kepada kita, passion apa? Nah itu dijaga, dirawat, diolah. Itulah yang namanya implementasi syukur. Apa passion yang Allah berikan kepada kita, nah itu dijaga, dirawat, Maka sangat rasional ketika kita bersyukur seperti itulah, zidannakum, aku akan tambah-tambah nikmat itu. Seperti itu. Harapannya Pak Haji untuk musik dangdut di era sekarang, karena sekarang kan banyak banget penyanyi-penyanyi muda yang bermunculan baik dari daerah-daerah tuh. Ya, jadi saya kan mendirikan PAMI, Persatuan Artis Musik Melayu Dangdut Indonesia. Boleh dikatakan sekarang satu-satunya organisasi musik dangdut ya PAMI. PAMI saat ini ya. PAMI ya. Sejak tahun berapa itu waktu. Nah, maksudnya saya ingin menjadikan dangdut ini sebagai pagar budaya. Dari penetrasi kultural di era globalisasi ini, ya, yang kira-kira tidak sesuai dengan nilai-nilai yang kita miliki, yaitu Pancasila. Yang nggak sesuai dengan nilai-nilai ketuhanan, yang nggak sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan yang beradab, nggak sesuai dengan nilai-nilai persatuan. Itu tujuan PAMI. Makanya tagline-nya tuh bermusik dan menghibur dengan akhlak mulia. Nah, karena musik ini kalau dalam muamalah, dalam akidah, kan ada orang yang bilang musik haram dan sebagainya ya. Itu sebetulnya nggak ada Quran mengatakan musik haram. Bahwa oleh karena itu seni ini harus kita manfaatkan untuk hal-hal yang positif. Pak Haji, baik lagi ke musik dangdut. Sekarang Pak Haji bisa dibilang sudah melewatkan musik dangdut di beberapa generasi nih. Nah, untuk era sekarang saat ini, menurut Pak Haji, gimana tanggapan Pak Haji dengan permusikan dangdut saat ini? Ya, secara kualitatif saya melihat nih kayak inti-inti ini bagus ya. Dalam konteks musikalitas, saya lihat ada peningkatan. Oleh karena itu, jangan menutup mata juga tentang perkembangan musik dunia. Kita harus selalu move on di dalam berkreasi. Bagaimana menyanyi, bagaimana membuat musik, bagaimana itu harus selalu move on, harus update terhadap perkembangan musik dunia. Nah, sehingga dangdut selalu bisa eksis equal di dalam setiap perkembangan zaman. Apalagi sekarang kan banyak lagu-lagu dangdut. Nah, Dede belum pernah dengar statement dari Pak Haji. Sekarang banyak lagu-lagu dangdut yang dinyanyikan oleh bukan penyanyi dangdut. Seperti banyak contoh ya Pak Haji. Iya, di cover gitu. Iya, di cover sama pada dasarnya basicnya dia mungkin penyanyi pop. Penyanyi pop, tapi namun dia mengcover lagu-lagu dangdut ya. Lalu di aransemen ulang gitu. itu menurut Pak Haji gimana? Jadi gini, pertama dari sisi hukumnya ya, covering itu memang harus berizin. Iya. Harus berizin. Yang kedua, menurut undang-undang itu di samping hak ekonomi ada hak moral namanya di pencipta itu. Hak moral itu termasuk tidak boleh merubah aransemen satu musik tanpa izin si pencipta. Kalau buat saya, sejauh aransemen itu masih klik, masih kawin, masih harmoni dengan potensi konten lagu itu, it's okay. It's okay. Kalau saya ya, misalnya mau dia rearrangement seperti teman-teman The Band ya, kan banyak yang memang aransemen lah baru. Saya perhatikan pokoknya sejauh itu konteks, sejauh itu matching, sejauh itu harmoni ya, tidak merusak nilai-nilai materi lirik yang ada ya,
bagus-bagus saja gitu. Ya karena kan Pak Haji membuat lagu tidak sembarangan gitu. Iya. Butuh ada effort pasti. Iya. Ya. Lagu ya supaya penonton itu paham apa yang kita sampaikan, maksud isi dari lagu itu tuh apa gitu. Jadi jangan sampai merusak itu, kurang lebih seperti itu. Tujuannya kan untuk menghargai karya dari si pemilik lagu tersebut juga kan. Oke teman-teman, tadi kita sudah berbincang-bincang dengan Pak Haji. Namun kita akan berbincang-bincang lebih lanjut lagi ya di podcastnya Pak Haji. Jadi jangan lupa kalian untuk subscribe juga channel Pak Haji. Pak Haji apa? Channel Pak Haji kalau boleh tahu? Aroma official. Roma Aroma ini Official. Aroma official. Oke, nanti kita akan hadir di sana, kita akan ngobrol-ngobrol, kita akan tanya jawab. Tapi Pak Haji menjadi host di sana. Oke, makasih udah nonton, sampai ketemu di lain waktu dan kita doain. Ya Pak Haji, makasih sekali lagi Pak Haji udah Alhamdulillah. hadir di konten kita doakan Pak Haji selalu sehat, Alhamdulillah. selalu dalam keberkahan dan selalu dalam lindungan Allah SWT. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Oke, Alamin. makasih semuanya, sampai ketemu di lain waktu. Assalamualaikum.